Jumpa lagi di segmen kedua. Kita masih bincang soal wakaf bersama Ustadz Reza. Ustadz Reza, Ya, wakaf ini hari-hari ini kan terus rame nih. ya. Sekarang itu sebetulnya manfaatnya apa ya? Kalau misal Kiai Ma'ruf itu kan 3M misalnya ini orang hanya mengenalnya. Artinya makam, wakaf. Kemudian musola, Iya. masjid. Nah, selain itu kayaknya madrasah, masjid. Iya. Selain itu nggak ada lagi. Betulnya apa sih yang bisa kita lakukan atau yang umat dapatkan dari wakaf ini? Ya, sebenarnya wakaf ini kan sistem pendapatan umat begitu ya. Untuk umat ya, Ah, jelas ya. ya. Jadi peruntukannya untuk umat, kemaslahatan umat gitu. Ya, apakah nanti umat itu adalah rakyat Republik Indonesia gitu kan, bisa aja. Tapi menariknya gini, ada institusi seperti Universitas Al-Azhar, universitas yang siapa sih nggak kenal Al-Azhar begitu ya. Masyarakat Indonesia aja ada berapa ribu ngambil S1, S2, S3 Dan dibayarin. itu gratis Pak Imam, gratis. Nah, kok bisa universitas menggratiskan biaya pendidikan, sementara di Indonesia ini tanda kutip ya Mesti bayar. oh iya gitu, Mahal lagi. industri lagi jadinya. Oke. Jadi Al-Azhar itu punya wakaf dan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Wakaf lahan sejumlah lahan ya yang kemudian didaya gunakan. Jadi nggak mesti untuk makam, nggak mesti untuk masjid juga. Jadi lahan itu didaya gunakan, bisa bentuknya begini, kurma ya, perkebunan kurma. Kemudian bisa juga bentuknya begini, yang sedang di-create ya. Ada wakaf di Jakarta, ternyata wakaf tersebut wakaf yang ditujukan untuk pimpinan pusat Muhammadiyah dan tempatnya strategis. Setelah kita panggil konsultan keuangan, ternyata konsultan keuangan bilang ini cocoknya buat ini apa namanya hotel misalnya. Nah, hotel kan stabil tuh, kalau mall kan sekarang lagi gonjang-ganjing gitu ya. Nah, oke. Kita udah punya tanah, skemanya kita bisa kerjasama dengan lembaga keuangan, dia menyediakan modal pembangunan fisik sehingga nanti tinggal share keuntungan, atau kita buka wakaf baru Pak Imam. Wakaf bangun. Wakaf bentuknya wakaf uang yang akan digunakan untuk pembangunan. Begitu. Sekarang populer nih. Iya. Atau minimal sedang dipopulerkan oleh Iya, pemerintah. jadi memang wakaf uang ini bukan hari ini aja diskursusnya atau diskusi di kalangan para fuqaha ahli hukum Islam. Jadi dahulu juga udah ada pembicaraan tentang wakaf uang, lalu kemudian uang tersebut dikonversikan dalam bentuk yang lain ya, tadi seperti bangunan hotel begitu. Dan ini kan menarik Pak Imam, kalau bangunan hotel tersebut berdiri lalu kemudian per tahun ada keuntungan. Sebut biasa satu hotel per tahun berapa Pak Imam? Loh, saya nggak tahu. Saya hanya Sebutlah ya penumpang misalnya aja. sebutlah misalnya per tahun itu 500 juta misalnya atau 1 miliar. Nah, 500 juta itu keuntungan bersih per tahun, itu kan uang dalam jumlah besar. Kira-kira kalau dikonversi untuk pendidikan seorang anak S1 itu berapa anak S1? bisa menggratiskan juga ya. Itu dia. Nah, kayak gitu. Jadi ternyata wakaf itu bisa menjadi instrumen pembiayaan. Begitu wakaf dirubah skemanya dari yang tanda kutip selama ini kan rigid ya. Makam, rigid sekali begitu. Padahal sejarahnya wakaf itu nggak rigid, dinamis. Sampai-sampai Abdullah bin Umar, putranya Umar mengatakan, jadi wakafnya Umar itu bukan hanya untuk pembiayaan ibadah. Ada musafir, ya, ada para Kehabisan uang perantau, gitu kehabisan uang, dia bisa lapor ke wakafnya Umar. Kemudian ada orang yang punya hutang, kelilit hutang, lalu kemudian susah untuk pembiayaan makan, sekolah, dia bisa lapor ke wakafnya Berarti Umar. kalau wakaf itu jalan seharusnya umat Islam sejahtera ya. Iya, Dan nggak mungkin kelaparan ya. iya. Kita tuh punya Dan juga nggak punya mungkin banyak instrumen. kesulitan atau bahkan nggak mungkin terlilit utang ya. Jadi konsepnya Islam itu ketika berbicara harta, kailah yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar jangan harta itu berporos di orang kaya saja. Jadi indeks Gini-nya itu jangan kayak piramid yang mengkerucut. Ya. Jadi kekayaan itu berporos pada 1% masyarakat, enggak. Boleh kaya, boleh, silakan. Tapi kalau bisa piramidnya itu makin terbuka gitu ya.
di banyak masyarakat juga bisa mengakses harta. Bagaimana caranya? Wakaf salah satunya, zakat. Pak Imam boleh kaya, perniagaan Pak Imam harus dizakati. Tapi pertanyaan saya Ustadz, kalau sejak zaman Rasulullah hidup wakaf itu sudah mulai berjalan, tapi kenapa ya umat Islam tuh secara ekonomi sekarang kita lihat banyak yang terpuruk ya? Nah, ini sebetulnya bidangnya Pak Imam. Kebijakan publik begitu ya. Bagaimana antara instrumen pembiayaan itu dengan political will itu match gitu. Jadi bukan hanya, Atau karena tidak menjalankan sistem Islam itu sendiri, lebih tepatnya mungkin sistem ekonomi Islam. sistem gitu ekonomi ya. Islam ya. Karena Jadi umat Islam nggak yakin dengan sistem ekonominya sendiri gitu, eh, atau belum yakin. ini problem besar sebenarnya. Iya, Kan saya kalau Ustadz cerita tadi, betapa dahsyatnya ya kalau saya kehabisan uang di jalan ya. Iya. Saya minta misalnya ke Muhammadiyah atau kemana ada wakaf, saya kehabisan uang nih nggak bisa pulang gitu. Jadi ini ada wakaf bisa pulang. Terus saya terlilit utang nih mobil saya, sehingga mobil saya bentar lagi ditarik sama debt collector gitu. Saya bilang lapor. Artinya kan bisa sejahtera, nggak ada ketakutan-ketakutan yang hari ini semua orang banyak mengalami itu. saya pernah diajak ngomong sama Dr. Adian Husaini. Dia bilang begini. Sekarang ketua umum Dewan Dakwah ya? Iya, kebetulan dulu juga bagian dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dia ngajak saya bicara. Kamu tahu nggak kalau sebenarnya sekulerisme itu tidak hanya bermakna ada orang anti dengan sistem ekonomi Islam misalnya, enggak. Justru sekulerisme itu datangnya dari para kiai. Kok bisa begitu, Ustaz? Saya bilang. Iya, kiai itu tidak menerjemahkan isi yang ada dalam kitab-kitab fikih ke dalam Yang operasional. begitu, aplikatif begitu. Bukankah wakaf itu di kitab fikih panjang banget Kisahnya, tulisannya. Iya, pembahasannya begitu. Berarti kita harus berterima kasih sama pemerintah Indonesia dong sekarang bahwa ada gerakan nasional wakaf uang. Ya, ya tadi saya pikir kalau dilandasi niatan yang lurus dan kemudian Biniat ya. iya, dan kemudian ada komunikasi yang baik ke tokoh-tokoh umat dan ke masyarakat, ini sebetulnya peluang untuk menjembatani sistem perekonomian Islam yang sudah pernah wujud dalam beberapa abad sebelumnya dengan pemerintah yang mulai mencoba merangkul begitu. Semoga rangkulannya betulan ya. Ini Bukan hanya mencoba loh. Nah, Kalau mencoba kan baru mau nih. iya. Jadi memang Tapi nanti Ustadz kita lanjutkan bincang kita bagaimana wakaf ini terus dengan pemerintah ini. Pemirsa Indonesia Journalist Forum, kita ikuti di segmen berikutnya. oke.